Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Semuanya diberi kesehatan. Semuanya bisa ikut pelajaran pada hari ini. Ikut pelajaran Ibu pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang ingin memimpin baca doa? Victor, Bu. Mungkin Mbak Diana bisa memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ibu akan absen satu-satu. Nanti kalau dipanggil namanya, kalian on kamera ya. Dan bilang hadir Bu, gitu. Yang pertama, Diana Firdaus. Hadir Bu, mohon maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya lemot Bu. Ya, Ibu maklumi. Yang kedua, Widya. Ya, Bu. Hai, Bu. Hadir, Bu. Ya, Yang Bu. Makasih, Bu. ketiga, Ivena Salsa Windika. Hadir, Bu. Yang keempat, Nada Fajria. Hadir, Bu. Yang kelima, Nuriana Putri. Ada, Bu. Yang keenam, Andika. Loh, Mas Andika kemana ini? Tidur itu, Bu. Sudah Ibu panggil semua kan ini nama-namanya? Apa ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Nah, pertama sebelumnya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu flora dan fauna? Ibu akan share screen PPT membahas materi kali ini. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sebentar ya, masih loading ini. Sudah keluar? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan flora dan fauna itu? Flora dan fauna itu, flora yaitu tumbuh-tumbuhan yang berada di daerah suatu tempat. Sedangkan untuk fauna itu
hewan yang menempati pada daerah tertentu. Kalian bisa menyebutkan tidak apa saja yang termasuk flora dan fauna di Indonesia? Bu, saya. Ya, silakan. Kalau floranya sendiri itu yang terkenal itu ya bunga Rafflesia anordi, terus habis itu kalau dari faunanya itu pastinya ini apa namanya komodo, itu Bu. Ya, bagus Mbak Widya. Ini Ibu akan menunjukkan beberapa flora dan fauna di Indonesia. Ini tadi ya, pengertian flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Sedangkan fauna adalah seluruh jenis hewan yang menempati wilayah tertentu. Ini, ada yang tahu gambar apa ini? Bunga melati. Ya, kalau ini hewan apa? Macan tutul, Bu. Cita. Macan tutul. Ya, Apa tuh? macan tutul. Ini pernah lihat nggak bunga apa ini? Kantong semar, Bu. Kantong semar. Ya, betul kantong semar. Yang terakhir, ini hewan apa tahu? Si. Ya, betul. Ya, Selanjutnya, ini Ibu ada wawasan sedikit mengenai flora dan fauna di Indonesia, yaitu para ahli memperkirakan ada sekitar 44.000 jenis pohon dan ribuan jenis tanaman berbunga yang tumbuh di Indonesia. Ini flora bagian barat. Flora Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Flora pada bagian ini didominasi vegetasi hutan tropis yang tanahnya selalu basah. Curah hujan tinggi dan kelembapan cukup tinggi. Yang kedua, memiliki kesamaan dengan flora di benua Asia pada umumnya. Terdapat tumbuhan endemik atau hanya ada di daerah tersebut. Contohnya yaitu seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Kalian pernah lihat kan bunga Rafflesia arnoldi? Mungkin pernah lihat di di laptop. Bu. Ini yang selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik flora. Itu banyak terdapat jenis meranti-merantian. Ini ya, meranti-merantian contohnya. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak memiliki hutan kayu putih. Yang keempat, memiliki jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, memiliki berbagai jenis nangka. Nah, jenis nangka berarti pada daerah ini banyak ditemui itu apa pohon nangka. Selanjutnya, flora di wilayah Indonesia bagian tengah. Flora Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Umumnya, flora di wilayah Jawa Tengah sampai dengan Nusa Tenggara didominasi oleh hutan musim atau hutan homogen yang tidak begitu lebat. Ciri-cirinya yaitu terdapat stepa atau tanah kering yang hanya ditumbuhi semak, belukar, dan sabana. Padang rumput yang luas dengan tumbuhan kayu. Berbagai jenis flora Indonesia yang dapat ditemui di bagian tengah seperti cengkeh, pala, pohon eboni, pohon cendana. Kalian pernah melihat nggak salah satu contoh flora di Indonesia bagian tengah ini? Atau pernah mengetahui bagaimana bentuknya?
Belum tahu, Bu. Punya di Ini rumah, Bu. punya gambarnya. Biar kalian mengetahui jika pernah melihat di daerah mana gitu, pernah menemui ini pohon cengkeh seperti ini, pohon cengkeh ya. Ada bunganya berwarna merah. Ini pohon cendana. Pohonnya lurus, nggak ada apa ranting-rantingnya, cuma sedikit. Ini pohon pala. Pohon pala buahnya berbentuk ini apa lingkaran. Kecil-kecil, lingkaran kecil-kecil. Selanjutnya, flora di wilayah Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya. Karakteristik flora pada bagian timur ini tidak terdapat jenis meranti-merantian. Tadi kan di daerah bagian barat kan itu terdapat jenis meranti-merantian, di bagian ini tidak ada. Yang kedua, tidak memiliki jenis rotan. Yang ketiga, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Yang keempat, terdapat hutan kayu putih. Yang kelima, memiliki banyak tumbuhan sagu. Karena masyarakat di bagian timur ini makanan utamanya kan sagu, jadi banyak ditemui tumbuhan sagu. Ini contoh pohon, ini gambar contoh pohon matoa. Maaf. Ini pohon sagu. Pohon sagu ini mirip dengan kelapa, daunnya lincip-lincip. Ini pohon kayu putih. Kalian tahu kan pohon kayu putih bisa dipakai untuk apa? Menghasilkan apa? Minyak kayu putih, Bu. Ya, minyak kayu putih yang biasanya dibuat saat kita perut sakit. Itu ya. Menghangatkan badan, Bu. Ya, Ya. Bu. Selanjutnya, tadi kan sudah membahas tentang flora. Ini akan membahas tentang jenis fauna di Indonesia. Yaitu satu, tipe asiatis bagian barat. Yang kedua, tipe peralihan bagian tengah. Yang ketiga, tipe australis bagian timur. Tipe asiatis, fauna asiatis. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna asiatis yaitu mamalia berukuran besar. Kalian tahu apa itu hewan mamalia? Nggak tahu ya? Ya udah Ibu Tahu, kasih Bu. tahu. Ya apa itu hewan mamalia? Ada yang tahu? Hewan yang melahirkan dan menyusui, Bu. Iya. Ya betul sekali. Tadi siapa yang menjawab? Saya Ivena. Ya, Ibu kasih poin. Tadi kan bisa menjawab, jadi Ibu kasih poin lebih. Yang kedua, tadi kan mamalia. Yang sekarang kedua, terdiri dari berbagai jenis kera. Yang ketiga, terdiri dari berbagai jenis ikan tawar. Berbagai jenis fauna endemik di wilayah Indonesia bagian barat, antara lain seperti badak bercula 1 dan burung jalak Bali. Ini tadi contoh-contoh hewan tipe fauna asiatis. Gajah, ada harimau, ini badak bercula 1, ini banteng. Nah, selanjutnya, tipe fauna australis. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri-ciri fauna australis antara lain binatang berkantung. Apa itu kalian tahu binatang berkantung seperti apa? Kanguru. Bu.
Ya, hewan berkantung itu memiliki kayak apa? Itu kayak apa? Saku, kantong, kantong yang berada di depan. Biasanya kantong ini untuk apa itu? Melindungi anaknya dari hewan buas. Yang kedua, mamalia berukuran kecil. Yang ketiga, terdapat berbagai jenis burung. Di daerah ini banyak ditemui jenis burung. Beberapa jenis fauna endemik di wilayah Indonesia bagian timur antara lain burung cendrawasih dan burung kasuari. Nah, ini tadi apa salah satu jenis burung yang bisa ditemui di daerah bagian barat. Ini tadi ya hewan kanguru, hewan yang memiliki kantong. Ini burung kasuari. Burung kasuari memiliki apa ini? Ekor yang sangat cantik dan berwarna-warni. Seperti hewan apa itu yang burung apa yang bagus itu sayapnya yang ciri khas dari hewan Papua? Ya, apa itu burung merak. Burung merak kan itu apa? Ciri khas dari daerah Papua. Ini burung Cendrawasih, muri. Bu. Ini tahu nggak hewan apa ini? Ini hewan Pala, Bu. Apa tuh? kuskus. Ini hewan kuskus. Oh ya, Bu. Koala kan itu apa? Banyak ditemui di apa itu negara Australia. Australia. Iya, Australia. Anoa, Kuskus tadi itu ya. Selanjutnya yaitu fauna peralihan. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri fauna peralihan yaitu termasuk hewan endemik. Hewan endemik artinya hewan yang dapat ditemui daerah tertentu. Beberapa jenis fauna di wilayah Indonesia bagian timur antara lain seperti komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Ini komodo. Komodo kan ada itu apa dibuat Pulau Komodo. Kalian tahu Pulau Komodo berada di mana? di Pulau Komodo, Bu. Yaitu di daerah mana itu Pulau Komodo? Ada yang tahu? Nusa Tenggara, Bu. NTT, NTT. Ya, Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo ini banyak sekali apa ditemui hewan komodo karena di situ kan emang apa habitat asli dari hewan komodo. Ini ada yang tahu ini? Hewan apa ini? Ini Kasuari. Kasuari. bukan. Bukan Maleo. kasuari. Burung maleo ya, betul. Ini burung maleo. Burung kasuari tadi kan itu yang apa? Ekornya cantik warna-warni. Ini ada yang tahu? Ini bukan banteng ini. Anoa. Ini mirip banteng, tetapi apa ini? Kan sama-sama memiliki tanduk, tapi ini bukan banteng. Ada yang tahu? Anoa, Bu. Bukan. Ya itu Bu, Anoa. Ini tuh babi rusa. Babi rusa ini. Ya Bu, nggak tahu Bu. Ini anoa ini baru anoa. Sebentar ya, ini kok nggak bisa digeser ini. Soalnya ada masih satu slide lagi. Apa sudah berganti slide-nya? Sudah ya?
Nah, selanjutnya yaitu Sudah, Bu. faktor-faktor Sudah, Bu, yang sudah. mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim. Iklim mempengaruhi flora dan fauna karena ini mempunyai curah hujan. Bila di suatu daerah memiliki curah hujan yang tinggi, maka di situ banyak ditemui jenis-jenis tanaman yang beragam. Sehingga di situ banyak ditemui berbagai jenis fauna. Dikarenakan tadi kan berbagai jenis tanaman kan dapat tumbuh di daerah yang curah hujannya tinggi. Yang kedua, tanah. Tingkat kesuburan tanah mempengaruhi faktor utama terhadap persebaran flora dan fauna, baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, dengan tanah yang subur, hewan-hewan akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh dengan subur. Yang ketiga yaitu relief atau ketinggian tempat. Jika di permukaan bumi, relief ketinggian tempat ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna karena tekanan daerah kan masing-masing kan berbeda. Jika di dataran tinggi kan itu suhunya kan dingin. Jadi jenis tanaman yang bisa tumbuh di daerah dataran tinggi ini rata-rata itu hanya bisa tumbuh di daerah dataran tinggi. Tetapi pada saat ditanam di daerah yang panas atau suhunya itu tidak dingin, maka tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, ketiga faktor ini menyebabkan perbedaan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi Ibu pada hari ini? Apa Mbak Diana Firdaus mau bertanya? Ya, Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, tanya tentang apa? Tentang hewan langka yang mau punah, Bu. Saat ini kan banyak flora dan fauna yang hampir punah. Misalnya bunga rafflesia dan komodo. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk melindungi supaya flora dan fauna tersebut tidak punah? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan Mbak Diana. Nah, mengapa sih kok hewan-hewan yang punah itu dilindungi supaya hewan-hewan yang punah itu tidak diburu oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab untuk diambil manfaatnya, seperti gajah kan diambil gadingnya, harimau diambil kulitnya. Maka dari itu, untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah ini, Indonesia mendirikan cagar alam. Cagar alam ini melindungi jenis-jenis tanaman di Indonesia yang hampir punah. Dan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini melindungi berbagai jenis hewan yang hampir punah seperti gajah, harimau Sumatera, dan komodo. Tujuan dibangunnya cagar alam dan Suaka Marga Satwa ini untuk mencegah kepunahan spesies akibat kerusakan habitat dan menghindari perburuan serta perdagangan yang tidak terkendali. Nah, maka dari itu untuk melindungi hewan-hewan ini didirikannya Suaka Marga Satwa dan cagar alam supaya hewan-hewan langka ini tetap terjaga kelestariannya. Begitu Mbak Diana, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu ingin sekali mendengar anak-anak materi pada hari ini membahas tentang apa saja? Bisa menyebutkan? Ada enggak yang bisa menyebutkan materi hari ini membahas tentang apa? Flora fauna, Bu.
Bentar ya. Ya, Bu. Nah, pada materi hari ini membahas tentang fauna dan flora Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Selain itu, juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, tadi kan sudah ada yang bertanya. Sekarang ada yang bisa membuat kesimpulan pada materi pada hari ini? Mungkin Mbak Ivana bisa membuat kesimpulan pada materi hari ini? Atau yang lainnya, wis? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada materi kali ini itu bahasnya tentang flora fauna, lalu flora fauna sendiri itu dibedakan menurut iklim, sama tadi yang sisanya 2 itu saya lupa, pokoknya ada iklim, terus habis itu flora dan fauna yang ada di Indonesia itu beragam, dan juga ada beberapa flora dan fauna yang nggak bisa ditemukan di luar negeri kecuali hanya ada di Indonesia, contohnya kayak komodo. Terus habis itu flora yang ada di Indonesia itu yang unik, yaitu tadi Rafflesia arnoldi. Makasih. Ya, bagus sekali kesimpulan pada yang diberikan Mbak Widya. Ya, materi pada hari ini itu membahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia, termasuk yaitu fauna tipe peralihan, tipe asiatis, tipe australis. Kemudian membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman flora dan fauna, yaitu ada iklim, ada tanah, dan ada relief atau ketinggian tempat. Nah, Ibu sudahi ya materi pada hari ini, pertemuan pada hari ini. Untuk materi minggu Baik, depan Bu. akan membahas tentang itu, kegiatan ekonomi. Ibu ingin kalian mencari informasi mengenai apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Minggu depan Ibu akan bertanya kepada kalian satu-satu. Ya udah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa supaya diberi manfaat dan diberi kemudahan. Untuk mengakhiri pada pertemuan pada hari ini, membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi belum di absen.